Halo, apa kabar semuanya? Semoga selalu baik-baik saja ya. Aku yakin Tuhan yang Maha Pemilik Cinta selalu memberikan cinta terbaik kepada kita sebagai hambanya. Kalian baik kan? Apapun yang terjadi, jangan pernah berputus asa dari rahmat Tuhan ya. Aku juga baik. Ya, sedang baik-baik saja tentunya. Saat ini aku mau mencoba hal baru yang akan ditayangkan di channel ini. Barangkali tepatnya kembali pada tujuan awal. Ya, tempat bersenang-senang dengan puisi. Aku tahu tidak semua suka dengan caraku. Tapi tentu aku harus menjadi diri sendiri. Ya, tentu sahabat pun akan mudah menjalani segala sesuatunya saat menjadi diri sendiri. Oh ya, aku John. Lengkapnya John Krisnayana. Itu adalah nama pemberian dari ayahku. Aku tidak tahu mengapa ayahku memberi nama demikian. Aku bukan orang barat, ya meski namaku John. Ayah dan ibuku asli orang Sunda, tapi aku dilahirkan di Sumatera Barat, karena kedua orang tuaku merantau di sana. Sekarang aku juga merantau, jauh dari orang tuaku. Aku di Kalimantan saat ini, sudah 13 tahun di sini. Panggil saja aku John, atau Kang John, atau apapun yang sahabat suka dari penggalan namaku. Boleh dong berkenalan dengan sahabat semua. Sepil ya nama kalian di komentar, kalau tidak keberatan supaya lebih akrab. Sahabat, maaf terlalu lama pembukaannya. Supaya tetap konsisten dengan tujuan channel ini dibangun, dan salah satu bahasan populer di channel ini selain puisi yaitu mengenai perjalanan tokoh fiksi Satrio Piningit. Aku akan tetap membahasnya di channel ini selain puisi, tapi dengan sajian yang berbeda tentunya. Semoga sahabat suka ya. Buat sahabat yang mau sumbang ide, boleh berkomentar juga ya, tapi dengan santun tentunya. Baiklah sahabat yang berbahagia, semoga sedang berbahagia semuanya. Tidak ada yang galau karena satu dan lain hal ya. Dan bagi sahabat yang barangkali sedang sakit, semoga lekas sehat. Yang sedang rindu, semoga lekas bertemu. Pokoknya doa yang terbaik untuk sahabat semua. Untuk sahabat yang mengikuti perjalanan channel dari awal dan selalu support channel ini, hingga sekarang tentu mengetahui banyak hal termasuk perjuangan dalam membangun channel ini hingga sekarang. Terima kasih yang tak terhingga untuk kalian semua. Bagi sahabat yang baru bergabung di channel ini, aku ucapkan selamat bergabung. Semoga aku bisa memberikan manfaat untuk sahabat semua. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komentar, subscribe, serta nyalakan loncengnya jika kalian suka dengan channel ini, agar tidak ketinggalan video-video kami. Di video kali ini aku mau mengajak sahabat semua untuk sama-sama belajar. Belajar tentang apa? Sahabat pernah mendengar apa itu personal branding? Kira-kira pentingkah untuk sahabat semua? Tentu ada yang penting, ada juga yang tidak ya. Ada banyak keuntungan jika sahabat memiliki personal branding, karena hal itu akan memudahkan sahabat dalam bersosial masyarakat tentunya. Pada video-video sebelumnya aku selalu membahas mengenai Satrio Piningit, dan banyak channel lain yang juga membahas tentang tokoh tersebut. Padahal Satrio Piningit merupakan tokoh fiktif yang berasal dari ramalan Prabu Jayabaya. Belum ada satu orang pun yang dapat menunjukkan keberadaannya secara nyata, meski sudah banyak peramal yang mengatakan bahwa sosok itu sudah muncul di Nusantara. Tapi tak ada satu pun yang bisa menunjukkannya secara nyata, kecuali hanya sebuah cerita hayalan atau ramalan, atau penelusuran batin yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu saja. Pendek kata, Satrio Piningit itu belum benar-benar ada. Tapi nama Satrio Piningit itu ternyata sudah dikenal oleh seantero penduduk Nusantara. Hampir setiap rakyat di Nusantara mengetahui tentang ramalan Satrio Piningit tersebut. Sehingga ketika ada yang membahas mengenai sosok Satrio Piningit tersebut, banyak orang yang tertarik. Banyak orang yang merasa penasaran dengan cerita-cerita tersebut. Banyak juga yang berusaha mengungkap kebenaran-kebenaran dari cerita-cerita yang disajikan. Dari sinilah kita akan mencoba belajar untuk menciptakan personal branding bagi diri kita masing-masing. Bagi kita yang bukan siapa-siapa tentu tidaklah mudah menciptakan personal branding tersebut. Namun itu bukan hal yang tidak mungkin untuk kita peroleh. Kisah Satrio Piningit awalnya merupakan kisah yang diceritakan dari mulut ke mulut. Dilestarikan secara turun-temurun, diperkuat dengan harapan-harapan dan doa-doa dari leluhur kita. Juga disampaikan dengan penuh keyakinan oleh orang-orang yang mempercayainya, sehingga cerita tersebut terus lestari hingga saat ini.
meski ramalan itu telah berlangsung sangat lama. Begitu juga dengan personal branding, kita harus mengetahui secara pasti siapa kita sebenarnya, sebagai apa kita ingin dikenal, apa yang orang lain ingat ketika ada yang membicarakan kita. Dengan memiliki personal branding, meski hanya dari sebuah nama saja, orang dapat mengetahui banyak hal tentang kita. Begitu juga ketika kita sendiri menyampaikan sesuatu yang sesuai dengan brand kita, maka orang akan mudah untuk mempercayai dan menerimanya. Untuk tokoh publik atau artis yang terkenal yang sering warawiri di televisi, tentu akan sangat mudah membangun personal branding, karena setiap hari atau setiap saat orang dapat melihatnya, mengetahui sepak terjangnya di layar televisi, sehingga dengan mudah orang mengenalnya. Tapi tentu tidak dengan kita yang mungkin bukan siapa-siapa. Saat kita berbicara di depan forum, berapa persen orang yang mendengarkan? Dari yang mendengarkan, berapa persen juga yang mengikuti apa yang kita sampaikan? Atau saat kita membuat sebuah karya, berapa banyak orang yang menyukai karya kita? Berapa banyak orang yang ingin memiliki karya kita? Itulah salah satu manfaat personal branding. Satrio Piningit tidak pernah membranding dirinya sebagai apapun, namun ia dikenal luas di kalangan masyarakat Nusantara khususnya. Bahkan wujud kasarnya saja belum pasti di mana keberadaannya. Tapi ketika ada yang mengaku menyampaikan pesan dari sosok Satrio Piningit, banyak orang yang tertarik dan percaya terhadap pesan tersebut, juga tidak sedikit yang menerapkannya. Lalu bagaimana cara kita membangun personal branding itu? Salah satunya adalah dengan membuat hal-hal yang dapat diterima oleh banyak orang. Baik itu sebuah karya, sebuah ide yang diterima dan diterapkan oleh banyak orang, sehingga orang akan menceritakan tentang kita dari mulut ke mulut tentang kita, tentang karya-karya kita. Dari situlah ketika ada yang menyebut sebuah karya yang kita ciptakan, orang lain akan segera mengetahui bahwa karya tersebut adalah ciptaan kita. Seperti ketika ada yang menyebutkan Satrio Piningit, maka kita akan langsung tertuju pada Prabu Jayawijaya. Karena kita tahu berdasarkan cerita turun-temurun bahwa Jayabayalah yang pertama kali meramalkan tentang Satrio Piningit. Meski kita tak pernah hidup di zaman Jayabaya, namun kita percaya berdasarkan cerita yang disampaikan secara turun-temurun bahwa Jayabayalah yang pertama kali menyampaikan ramalan tersebut. Lantas apalagi yang dapat kita pelajari dari kisah Satrio Piningit selain personal branding? Konon Satrio Piningit itu tidak pernah mengkampanyekan diri sebagai Satrio Piningit. Dia akan muncul dengan sendirinya atas izin Tuhan. Dia tak pernah mengklaim dirinya mampu menjadi pemimpin Nusantara. Namun rakyat dengan sendirinya yang akan mendaulatnya. Dia tidak pernah terlibat dalam urusan politik yang akan menjadikannya seorang pemimpin besar. Namun karena kepribadiannya lah yang mendorong rakyat mempercayai Satrio Piningit menjadi pemimpin Nusantara. Berbicara masalah politik dan pergantian pemimpin 5 tahunan di negara tercinta ini, adakah pemimpin yang benar-benar dipilih oleh rakyat tanpa terlebih dahulu mengkampanyekan diri, baik oleh diri sendiri maupun oleh kelompoknya? Jawabannya tidak ada. Mereka rata-rata mengkampanyekan diri, menciptakan diri sebagai sosok yang layak dipilih sebagai pemimpin oleh rakyat. Membuat citra baik dalam pandangan masyarakat adalah hal yang bagus untuk dilakukan sebagai cara membangun personal brand. Namun citra yang bukan sekedar pencitraan, melainkan citra diri yang benar-benar tulus dari hati nurani kita. Bukan karena maksud dan tujuan tertentu yang jika setelah maksud tercapai akan kembali pada kebiasaan semula, akan melupakan semua citra yang telah dibangun. Dan itu banyak terjadi di dunia politik. Mendadak agamis, mendadak dermawan, mendadak merakyat ketika tengah berusaha mengambil hati rakyat, agar rakyat berkenan memilihnya dalam sebuah kontes politik. Namun setelah terpilih kembali melupakan rakyat, tidak peduli kepada rakyat dan hanya mementingkan kepentingan pribadi. Dan apabila tidak terpilih, banyak juga yang meminta pamrih atas apa yang telah dilakukannya. Semoga itu bukan kita. Setelah kita mendapat citra yang baik dari masyarakat, maka kita akan selalu mempertahankan citra baik tersebut, tanpa harus mengharapkan imbalan apapun dan bukan karena akan mengejar sebuah tujuan. Tapi itu akan menjadi sifat yang baik bagi diri kita masing-masing. Maka ketika kita sedang berusaha membangun personal branding, sudah seharusnya kita benar-benar menjadi diri sendiri, bukan sedang menjadi orang lain. Sahabat yang berbahagia, jadi pada intinya untuk membangun personal branding itu, kita perlu menjadi diri sendiri. Kita boleh saja mengagumi tokoh atau orang lain, namun kita tidak akan pernah menjadi orang lain. Cukup mencontoh hal baik dari tokoh yang kita kagumi.
Selanjutnya, tidak perlu secara berlebihan menunjukkan siapa kita untuk mendapatkan pengakuan. Namun tunjukkanlah hal baik apa yang bisa diberikan kepada orang lain, sehingga orang lain akan mengenal kita dengan sendirinya. Demikianlah yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih kepada sahabat yang telah klik video ini, juga telah setia di channel ini dengan segala kekurangannya. Sampai jumpa lagi pada bahasan lainnya. Dadah.